Kabar terbaru untuk jutaan pensiunan PNS dan TNI Polri. Menteri Keuangan baru saja menerbitkan aturan baru yang akan mengubah cara pengelolaan dana pensiun Anda. Apakah Anda akan dapat 2 miliar sekaligus atau 2 juta per bulan? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025. Ini bukan main-main. Ini menyangkut masa depan 3,6 juta penerima pensiun. Dari sistem pembayaran yang selama ini dikelola PT Taspen, sekarang ada skema baru yang sedang dibahas di Komisi 11 DPR. Komitmen APBN untuk membayar hak pensiunan, transparansi proses verifikasi sampai pelayanan yang lebih baik. Semuanya akan kita kupas tuntas. Kalau Anda atau keluarga Anda adalah PNS, TNI, Polri, atau pensiunan, video ini wajib Anda tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menyentuh kehidupan jutaan keluarga Indonesia, yaitu tentang dana pensiun aparatur, sipil negara, TNI, dan Polri. Ini bukan sekadar urusan administratif birokrasi, tapi ini tentang masa depan orang-orang yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negara kita. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 118 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengelolaan investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri Persero. Kenapa ini penting? Karena aturan ini mempertegas peran kedua perusahaan BUMN ini sebagai investor institusi domestik yang mengelola dana milik jutaan pensiunan. Mari kita pahami dulu siapa PT Taspen dan PT Asabri ini. PT Taspen adalah perusahaan yang bertanggung jawab mengelola dana pensiun, gaji, dan tunjangan para pensiunan pegawai negeri sipil. Sementara PT Asabri mengelola dana pensiun dan tunjangan para purnawirawan TNI dan Polri. Jadi kalau ada PNS yang pensiun atau anggota TNI Polri yang sudah purna tugas, dana pensiun mereka dikelola oleh dua institusi ini. Sekarang pertanyaan besar yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial adalah tentang skema baru dana pensiun. Ada isu yang beredar bahwa pensiunan bisa memilih apakah mau menerima dana pensiun sekaligus dalam jumlah besar misalnya R2 miliar langsung, atau menerima pembayaran rutin per bulan, misalnya 2 juta setiap bulan. Tentu saja ini menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang akan memasuki masa pensiun atau keluarga pensiunan. Tapi sebelum kita terlalu jauh membahas pilihan-pilihan itu, mari kita mundur sedikit dan memahami bagaimana sistem pembayaran pensiun ini bekerja. Dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan PT Taspen, dibahas secara mendetail tentang pelayanan pembayaran pensiun untuk ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Ini adalah bentuk kepedulian dari DPR untuk memastikan bahwa sistem yang ada bekerja dengan baik dan pensiunan mendapatkan haknya dengan layak. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa dana pensiun ini bukan main-main. APBN kita, anggaran negara, masih membayar dana pensiun sesuai dengan prinsip Public Service Obligation atau PSO. Setiap bulan, pegawai negeri yang masih aktif, gajinya dipotong untuk iuran pensiun. Dan ini menjadi kewajiban jangka panjang. Ketika mereka pensiun nanti, dana yang telah mereka setorkan selama bertahun-tahun ditambah kontribusi negara akan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk uang pensiun. Ini adalah janji negara kepada para abdi negara. Kewajiban kepada pensiunan ini memang menjadi tanggung jawab APBN. Artinya, negara punya komitmen penuh untuk memastikan setiap pensiunan menerima haknya. Dan untuk menjalankan komitmen ini, pemerintah bekerja sama dengan PT Taspen dan PT Asabri sebagai pengelola dana. Sekarang mari kita bahas sedikit sejarah sistem pembayaran pensiun di Indonesia, karena ini akan membantu kita memahami bagaimana sistem yang sekarang terbentuk. Sistem pembayaran pensiun di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1952.
Saat itu, pembayaran pensiun dilakukan oleh Badan Urusan Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun Semedrat MIPO II. Jadi, sistemnya sudah ada sejak lebih dari 70 tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 1963, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, pengelolaan tunjangan hari tua mulai dilakukan oleh Taspen. Perhatikan, pada awal-awal ini yang dikelola baru tunjangan hari tua, belum keseluruhan sistem pensiun seperti sekarang. Ini adalah langkah awal pembentukan sistem yang lebih terstruktur. Tahun 1999 menjadi momen penting karena mulai ada beban APBN untuk pembayaran pensiun. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 19. Sejak saat itu, negara secara resmi mengalokasikan anggaran khusus untuk membayar pensiun, dan tabungan hari tua juga mulai dikelola secara lebih sistematis. Pada tahun 1971, tunjangan hari tua untuk anggota TNI mulai dikelola oleh Asabri. Jadi, ada pemisahan antara pengelolaan dana PNS sipil dengan TNI dan Polri, karena memang karakteristik dan kebutuhan keduanya berbeda. Sejak tahun 1976, pembayaran pensiun secara bertahap mulai diserahkan kepada PT Taspen. Tahun 1911 menjadi tahun yang penting, karena pada awalnya pembayaran pensiun masih dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan, tapi kemudian pada tahun yang sama mulai diserahkan kepada PT Taspen, dan pada tahun 1921, pembayaran pensiun untuk TNI dan Polri resmi dilakukan oleh PT Asabri. Jadi kalau kita lihat kronologisnya, sistem ini berkembang secara bertahap dari tahun ke tahun, semakin terstruktur dan profesional. Dari yang awalnya ditangani langsung oleh pemerintah, sekarang sudah ada lembaga khusus yang mengelolanya dengan sistem yang lebih modern. Sekarang, mari kita bahas bagaimana mekanisme pembayaran pensiun yang berjalan saat ini. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan punya peran yang sangat penting di sini. Sebagai bendahara negara di Jen Perbendaharaan mengelola kas negara. Semua penerimaan negara baik dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun penerimaan lainnya semuanya masuk ke Dian Perbendaharaan. Termasuk kalau pemerintah pinjam uang atau ada utang, itu juga masuk ke kas yang dikelola oleh Den Perbendaharaan. Dana-dana ini kemudian dikelola untuk membiayai APBN, termasuk untuk membayar berbagai kewajiban negara kepada kementerian dan lembaga. Salah satu kewajiban besar adalah belanja pegawai. Saat ini pemerintah membayar gaji dan tunjangan untuk sekitar 1.030.000 ASN pusat, 464.000 personel Polri, dan 410.000 personel TNI. Bayangkan jumlahnya. Hampir 2 juta pegawai negara yang setiap bulan menerima gaji dari APBN. Selain gaji pegawai aktif, pemerintah juga membayar belanja pensiun termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dana ini dibayarkan kepada PT Taspen yang kemudian meneruskannya kepada penerima pensiun dan jumlahnya tidak sedikit. Saat ini ada sekitar 3,6 juta penerima pensiun dan 1,9 juta penerima jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini angka yang sangat besar menunjukkan betapa banyak orang yang bergantung pada sistem ini. Pemerintah juga membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan untuk 4,6 juta peserta, serta membayar jaminan kecelakaan dan kesehatan lainnya kepada PT Jasindo untuk sekitar 6.500 peserta. Ini semua adalah bentuk perlindungan sosial yang diberikan negara kepada para pegawainya. Dijen Perbendaharaan juga mengelola pembayaran belanja barang untuk 84 kementerian dan lembaga dengan lebih dari 53.000 satuan kerja. Mereka juga membayar bantuan pemerintah seperti program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau lebih dari 1,1 juta penerima manfaat. Untuk belanja modal, semuanya dibayarkan kepada kementerian, lembaga, dan satuan kerja sesuai kebutuhan. Ada juga bantuan sosial yang dibayarkan kepada 18,7 juta keluarga penerima manfaat, 54,9 juta peserta jaminan kesehatan nasional,
dan 119,2 juta peserta jaminan ketenagakerjaan. Untuk daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana alokasi khusus dan dana BOS untuk lebih dari 20.000 sekolah yang melayani 50,6 juta siswa. Ada juga bantuan operasional kesehatan untuk sekitar 10.000 puskesmas dan dana desa untuk 75,259 desa di seluruh Indonesia. Sekarang fokus kita kembali ke pembayaran pensiun. Bagaimana prosesnya? Setiap bulan PT Taspen dan PTI Asabri melakukan verifikasi data pensiunan. Mereka mengecek siapa saja yang berhak menerima pensiun bulan itu, berapa jumlahnya, dan apakah ada perubahan status. Setelah verifikasi dan validasi selesai, mereka menyampaikan tagihan kepada Ditjen Perbendaharaan. Di Ditjen Perbendaharaan dilakukan pengecekan administratif. Mereka memastikan semua persyaratan terpenuhi, dokumen lengkap, dan tidak ada kesalahan dalam data. Setelah semua beres, Ditjen Perbendaharaan membayarkan dana tersebut kepada PTI Taspen dan PTI Asabri. Dari PT Taspen dan PT Asabri, dana tersebut kemudian disalurkan kepada para pensiunan melalui berbagai channel pembayaran. Biasanya PT Taspen dan Asabri melakukan overbooking. Maksudnya mereka bekerja sama dengan banyak mitra untuk memastikan pensiunan bisa menerima dana mereka dengan mudah. Mitra-mitra ini bisa berupa bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, Bank Pembangunan Daerah, PT Pos Indonesia, dan mitra kerja lainnya. Jadi sistem ini sebenarnya cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak dari pemerintah pusat melalui APBN, ke Ditjen Perbendaharaan sebagai bendahara negara, ke PT Taspen dan Asabri sebagai pengelola dana pensiun, dan akhirnya sampai ke rekening para pensiunan. Melalui berbagai channel pembayaran. Semua ini dirancang untuk memastikan setiap pensiunan menerima haknya tepat waktu setiap bulan. Yang menarik dari rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Kementerian Keuangan ini adalah fokusnya pada pelayanan. Bukan hanya soal dana mengalir atau tidak, tapi bagaimana kualitas pelayanan yang diterima oleh pensiunan. Apakah proses verifikasinya mudah? Apakah ada kendala dalam pencairan? Apakah pensiunan yang tinggal di daerah terpencil bisa mengakses dana mereka dengan mudah? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab. Para anggota DPR, khususnya Komisi 11 yang membidangi keuangan, menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu ini. Mereka ingin memastikan bahwa ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara mendapatkan pelayanan terbaik saat mereka pensiun. Ini bukan hanya soal hak, tapi juga soal penghargaan kepada mereka yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani bangsa dan negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 US 18 Tahun 2025 tentang tata cara pengelolaan investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri ini juga penting karena memastikan bahwa dana pensiun tidak hanya disimpan begitu saja, tapi diinvestasikan secara cerdas sehingga nilainya bisa bertumbuh. Sebagai investor institusi domestik, PT Taspen dan Asabri punya modal yang sangat besar. Dana yang mereka kelola berasal dari iuran jutaan pegawai negara selama bertahun-tahun. Kalau dana ini diinvestasikan dengan baik, hasilnya bisa sangat signifikan. Ini bisa memperkuat posisi keuangan kedua lembaga, dan pada akhirnya memberikan manfaat lebih besar bagi para pensiunan. Tentu saja investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, karena ini adalah dana rakyat, dana milik para abdi negara yang sudah percaya bahwa masa depan mereka terlindungi. Kembali ke pertanyaan tentang skema baru dana pensiun. Apakah pensiunan akan dapat dana sekaligus dalam jumlah besar atau menerima pembayaran bulanan? Ini adalah diskusi yang perlu dikaji dengan sangat hati-hati. Kedua opsi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau seseorang menerima dana pensiun sekaligus katakanlah miliar, tentu ini adalah jumlah yang sangat besar. Dengan dana sebesar itu, seseorang bisa membuka usaha, membeli properti, atau melakukan investasi lain yang bisa memberikan passive income, tapi risikonya juga ada.
Tidak semua orang punya kemampuan mengelola uang dalam jumlah besar. Ada risiko uang habis karena salah kelola, terjebak investasi bodong, atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. IJ. Di sisi lain, kalau menerima pembayaran bulanan misalnya 2 juta setiap bulan, ini memberikan kepastian pendapatan rutin. Pensiunan tidak perlu khawatir tentang pengelolaan dana besar, karena setiap bulan mereka pasti menerima uang. Ini cocok untuk mereka yang ingin hidup tenang tanpa harus pusing mikir investasi. Tapi kekurangannya kalau ada kebutuhan mendesak atau peluang investasi yang baik, fleksibilitasnya terbatas. Yang pasti, apapun skema yang akan diterapkan, harus ada edukasi dan pendampingan yang baik kepada para pensiunan. Mereka harus benar-benar memahami pilihan yang ada, kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan membuat keputusan yang terbaik sesuai kondisi mereka masing-masing. Ya, yang juga penting untuk dicatat adalah komitmen APBN dalam sistem ini. Seperti yang dijelaskan dalam rapat kerja tersebut, APBN masih bertanggung jawab membayar pensiun sesuai dengan prinsip Public Service Obligation. Ini adalah jaminan dari negara. Apapun yang terjadi, negara punya kewajiban untuk membayar pensiun kepada para pensiunan. Ini bukan program charity atau belas kasihan, tapi ini adalah hak yang sudah dibayar melalui potongan gaji selama bertahun-tahun bekerja. Selama seseorang menjadi PNS, TNI, atau Polri, setiap bulan gajinya dipotong untuk iuran pensiun. Uang ini terkumpul dalam jangka waktu yang panjang, bisa 20, 30, bahkan 40 tahun. Ditambah dengan kontribusi dari pemerintah, dana yang terkumpul menjadi sangat besar. Dan ini adalah dana yang sah milik pegawai tersebut yang akan dikembalikan saat mereka pensiun. Transparansi dalam pengelolaan dana ini sangat penting. Masyarakat, terutama para pegawai negara yang gajinya dipotong setiap bulan, berhak tahu bagaimana dana mereka dikelola. Apakah investasinya menguntungkan? Apakah ada kebocoran atau penyalahgunaan? Apakah sistem verifikasinya sudah benar sehingga tidak ada pensiunan fiktif yang mengambil dana yang bukan haknya? Itulah kenapa rapat kerja antara DPR dengan Kementerian Keuangan dan PT Taspen ini sangat penting. Ini adalah bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif dalam menjalankan amanat rakyat. DPR sebagai wakil rakyat punya tugas untuk memastikan bahwa dana rakyat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal. Dalam rapat tersebut juga diperkenalkan anggota baru Komisi 11 dari fraksi Partai Gerindra, yaitu Bapak Idewa Gede Agung Widiana dari daerah pemilihan Bali. Kehadiran anggota baru ini menunjukkan bahwa DPR terus memperkuat kapasitasnya dalam mengawasi isu-isu keuangan negara, termasuk dana pensiun. Dan kebetulan pada hari rapat tersebut adalah hari ulang tahun Partai Gerindra yang tentunya menjadi momen spesial. Tim dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang hadir dalam rapat dipimpin langsung oleh Dirjen Perbendaharaan, didampingi oleh para direktur yang menangani berbagai aspek pembayaran pensiun. Ada Pak Sulaiman Syah yang menangani sistem perbendaharaan dan secara langsung bertanggung jawab atas pembayaran pensiun setiap bulan setelah menerima tagihan dari PT Taspen. Ada juga perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran serta direktur yang menangani sistem manajemen investasi di perbendaharaan. Kehadiran para pejabat senior ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu dana pensiun. Ini bukan isu sepele, tapi menyangkut kehidupan jutaan orang dan keluarganya. Setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada data yang akurat, analisis yang mendalam, dan pertimbangan yang matang. PT Taspen sebagai ujung tombak pelayanan kepada pensiunan juga punya tanggung jawab besar. Mereka harus memastikan sistem verifikasi berjalan dengan baik sehingga tidak ada kesalahan dalam pembayaran. Terlalu banyak membayar bisa merugikan negara. Terlalu sedikit atau terlambat membayar bisa merugikan pensiunan.
Keseimbangan ini harus dijaga dengan baik. Sistem overbooking yang dilakukan PT Taspen dan Asabri dengan berbagai mitra juga perlu terus ditingkatkan. Tujuannya adalah memudahkan pensiunan dalam menerima dana mereka. Bayangkan seorang pensiunan yang tinggal di pelosok Papua atau Kalimantan, mereka harus bisa mengakses dana pensiun mereka dengan mudah tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota besar. Kerjasama dengan bank-bank daerah dan PT Pos Indonesia sangat penting untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Teknologi juga bisa memainkan peran penting di sini. Dengan digitalisasi, proses verifikasi bisa lebih cepat dan akurat. Pensiunan bisa mengecek status pembayaran mereka secara online. Kalau ada masalah bisa langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti. Aplikasi mobile bisa memudahkan pensiunan dalam mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor. Ya, tapi tentu saja tidak semua pensiunan melek teknologi. Banyak dari mereka yang sudah berusia lanjut dan tidak familiar dengan smartphone atau internet. Untuk mereka, pelayanan konvensional tetap harus tersedia. Harus ada keseimbangan antara inovasi digital dengan pelayanan tradisional yang ramah lansia. Edukasi keuangan juga penting diberikan kepada para pensiunan. Banyak pensiunan yang setelah menerima dana pensiun tidak tahu harus mengelolanya bagaimana. Ada yang malah jadi korban penipuan karena tergiur investasi dengan return yang tidak masuk akal. PT Taspen bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan dan lembaga lain bisa mengadakan program edukasi keuangan untuk pensiunan. Mereka perlu tahu bagaimana mengelola uang dengan bijak, bagaimana membedakan investasi yang legitimate dengan penipuan, dan bagaimana merencanakan keuangan di masa pensiun. Kesehatan finansial pensiunan juga perlu diperhatikan. Uang pensiun harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya kesehatan yang biasanya meningkat di usia tua. Kalau uang pensiun tidak mencukupi, ini akan menjadi masalah sosial yang serius. Negara harus memastikan bahwa besaran pensiun yang dibayarkan proporsional dengan biaya hidup dan bisa menjamin kehidupan yang layak bagi pensiunan. Review berkala terhadap besaran pensiun juga perlu dilakukan. Inflasi membuat nilai uang terus menurun. Kalau besaran pensiun tidak disesuaikan dengan inflasi, daya beli pensiunan akan terus tergerus. Pemerintah perlu punya mekanisme untuk menyesuaikan besaran pensiun dengan kondisi ekonomi agar pensiunan tidak terbebani. Isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun tidak bisa ditawar-tawar. Audit eksternal perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Hasil audit juga harus dipublikasikan sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi dana pensiun mereka. Kalau ada temuan masalah, harus ada tindak lanjut yang tegas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2025 ini diharapkan bisa memberikan framework yang lebih jelas dalam pengelolaan investasi oleh PT Taspen dan Asabri. Dengan aturan yang jelas, ada kepastian hukum dan mengurangi risiko penyalahgunaan. Investasi yang dilakukan harus mengikuti prinsip kehati-hatian, diversifikasi, dan mempertimbangkan profil risiko yang sesuai. PT Taspen dan Asabri sebagai investor institusi domestik juga bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Dana yang mereka kelola bisa diinvestasikan pada proyek-proyek infrastruktur, obligasi pemerintah, atau instrumen keuangan lain yang memberikan return yang baik, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini adalah win-win solution. Dana pensiun berkembang, ekonomi nasional juga terdorong. Tentu saja ada tantangan dalam implementasinya. Pasar modal Indonesia masih developing, tidak sebesar atau secanggih pasar di negara-negara maju. Pilihan instrumen investasi yang tersedia juga terbatas. Tapi dengan pengelolaan yang profesional dan strategi yang tepat, tantangan ini bisa diatasi. Pengalaman negara-negara lain bisa menjadi pembelajaran. Banyak negara yang punya dana pensiun besar dan berhasil mengelolanya dengan baik. Mereka berinvestasi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga global untuk diversifikasi risiko.
Tentu kita perlu menyesuaikan dengan konteks Indonesia, regulasi yang berlaku, dan karakteristik pasar kita. Yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap dana pensiun dari berbagai risiko. Risiko investasi harus dikelola dengan baik. Risiko fraud dan korupsi harus dimitigasi dengan sistem kontrol internal yang kuat. Risiko operasional seperti kesalahan sistem atau human error harus diminimalkan dengan teknologi dan training yang baik. Komunikasi dengan para pensiunan dan pegawai aktif juga harus ditingkatkan. Mereka berhak mendapat informasi yang jelas tentang dana pensiun mereka. Berapa saldo mereka saat ini? Bagaimana perkembangan investasinya? Berapa estimasi pensiun yang akan mereka terima nanti? Semua informasi ini harus mudah diakses. Rapat kerja Komisi 11 DPR ini adalah langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. DPR sebagai representasi rakyat harus terus mengawal isu ini, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, dan memastikan pemerintah menjalankan kewajibannya dengan baik. Harapannya, dengan sistem yang makin baik, pelayanan yang makin prima, dan pengelolaan yang makin profesional, para pensiunan PNS, TNI, dan Polri bisa menikmati masa pensiun mereka dengan tenang. Mereka telah mengabdi untuk negara, dan negara harus menghormati pengabdian itu dengan memberikan jaminan kehidupan yang layak di hari tua mereka. Jadi kesimpulannya, isu dana pensiun ini sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek. Dari sisi regulasi dengan PMK 118 tahun 2025, sisi operasional dengan mekanisme pembayaran yang melibatkan banyak pihak, sisi investasi dengan pengelolaan dana yang harus prudent dan profitable, sisi pelayanan dengan keharusan memberikan akses yang mudah kepada pensiunan, hingga sisi pengawasan dengan peran DPR dalam memastikan akuntabilitas. Skema baru dana pensiun yang sedang diwacanakan. Apakah lamsam atau pembayaran berkala adalah diskusi yang perlu matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek? Yang pasti, apapun keputusannya harus mengutamakan kepentingan pensiunan dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Untuk Anda yang PNS TNI Polri aktif, mulai perhatikan dan pahami sistem dana pensiun ini. Ini adalah masa depan Anda. Untuk Anda yang keluarga pensiunan, bantu mereka memahami hak-hak mereka dan mengakses layanan yang tersedia. Dan untuk kita semua sebagai warga negara, mari dukung sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.